Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa yang kita sebut aja namanya Alin dari Jawa Timur. Halo Alin, halo Jawa Timur. Hei, nama kotanya nggak usah disebutin karena nanti pasti bakal tahu di mana lokasinya ya. Tapi Wak, yang jelas pengalaman yang diceritakan Alin ini terjadi pada tahun 2009 lalu ketika Alin bekerja di salah satu warung makan yang ada di Jawa Timur. Nah kata Alin Wak, warung makan tempat dia kerja nih gede kali tempatnya dan selalu ramai setiap hari. Bulan puasa aja full pengunjung Wak dari berbagai daerah. Dan saking terkenalnya warung ini sampai-sampai Alin bilang kalau aku sebut nama tempatnya dijamin banyak kali orang yang tahu. Tapi demi menjaga privasi bersama kita sebut aja nama tempat ini Warung Bu Leli Wak ya. Dan semua tokoh yang terlibat dalam cerita ini juga namanya sudah disamarkan. Nah Warung Bu Leli ini Wak memang besar kali. Bangunannya terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 itu untuk gudang dan kamar mandi sama garasi. Lantai 2 ini adalah lantai utama untuk warung dan juga dapur. Lantai ketiga untuk mes karyawan dan lantai keempat adalah rooftop untuk jemuran dan penampungan air. Nah di sana Wak Alin ini bekerja sebagai admin gudang. Dia bertugas lah untuk mengatur dan juga mengawasi setiap bahan baku yang masuk dan juga yang keluar dari gudang. Nah beberapa bulan pertama pada saat si Alin ini kerja di sana semuanya baik-baik aja Wak. Walaupun memang Alin ini sering sekali mendengar cerita-cerita mistis tentang warung itu dari karyawan-karyawan senior. Tapi Alin ini tetap cuek aja Wak. Toh aku juga selama ini nggak pernah ngalamin sendiri waktu itu. Justru bagi Alin Wak, bekerja di warung Bu Leli ini nyaman kali rasanya. Dan saking nyaman ya Wak, dia ini bahkan termasuk karyawan yang nginap di mes itu loh. Walaupun sebenarnya rumah si Alin ini nggak begitu jauh dari warung Bu Leli. Karena memang di situ difasilitasin untuk para karyawan bisa nginap di mes lantai 3. Nah seiring berjalannya waktu Wak, Alin ini mulai akrab lah dengan karyawan-karyawan yang lain kan. Nah salah satu yang paling akrab dengan si Alin ini namanya Dina. Kebetulan Dina ini janda anak satu Wak, dan kakaknya Dina yang bernama Mbak Mima juga bekerja di sana. Jadi kakak beradik itu kerjanya di warung Bu Leli juga. Nah kata Alin Wak, Dina ini orangnya cukup frontal gitu. Dia berani ngomong kasar ke siapapun termasuk sama Mbak Mima kakak itu. Tapi anehnya kalau setiap kali udah ngomong sama Alin, si Dina ini mendadak jadi halus kali orangnya, jadi sopan kali. Nah karena Alin ini ngerasa aneh sama sikapnya Dina, suatu hari sambil bercanda lah itu kan si Alin nanya, "Din, kok kenapa sama yang lain kasar sama aku, halus kali, lembut kali, tutur bahasamu, takut kau sama aku ya?" Nah setiap kali Alin menanyakan hal ini Wak, Dina itu selalu menjawab dengan mengatakan kalimat yang sama juga. "Gak tahu aku Lin, aura aku tuh aneh, jadi segan aku," katanya. Nah mendengar jawaban dari si Dina Wak, Alin ini pun jadi makin bingung. Aura aneh gimana nih maksudnya? Mau nanya lebih lanjut ke si Dina, Dina selalu bilang, "Nggak tahu aku, pokoknya aneh aja lah kau tuh, agak segan aku nengok kau," katanya. Dina ini hanya mampu merasakan bahwa ada yang berbeda dari auranya si Alin Wak. Nah meskipun masih bingung, Alin ini memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Nah tapi Wak, makin lama ucapan Dina yang bikin Alin ini bingung dan was-was ternyata tidak berhenti di situ aja. Hari itu ketika si Alin ini mau mencoba ngecek gudang ya kan, Dina tiba-tiba bilang, "Lin, kalau misalnya kau turun ke gudang hati-hati ya, banyakin doa, minta perlindungan sama Allah," kata Dina kan. "Hah, emang kenapa Din?" tanya si Alin. "Semalam Wak, di ujung gudang tuh aku tengok ada si Item. Matanya merah besar kali badannya. Nah si Item itu lagi duduk di tumpuan beras." "Serius kau?" "Iya betulan. Mbak Mima juga nengok kok, sampai terbirit-birit dia lari tuh kau." Nah mendengar cerita dari si Dina, seketika Alin ini teringat dengan firasatnya sendiri Wak. Nah firasat apa Nadia? Jadi sebenarnya sebelum Dina menceritakan hal itu, Alin pun udah pernah ngerasa ada yang aneh sama gudang penyimpanan ini. Alin yang memang tugasnya memeriksa bahan baku di gudang tersebut tiba-tiba ngerasa kalau di gudang ini tuh mendadak pengap kali gitu loh Wak suasananya. Gak kayak biasanya gitulah. Dan pas si Alin ini lagi ngecek stok barang, tiba-tiba Alin ini mendengar ada suara misterius yang berbisik di telinganya. Dan kalian tahu suara itu bilang apa? Suara itu bilang, "Hati-hati." Nah kemunculan suara misterius itu merupakan pengalaman mistis pertama yang Alin alami selama dia itu bekerja di warung Bu Leli. Jadi sebelum si Dina ngomong itu dia pernah ngerasain hal tersebut tapi memang diabaikannya. Pas si Dina ngomong kayak itu, jangan-jangan betul yang kemarin itu tuh nggak maksudnya si Dina. Nah Alin yang memang biasanya skeptis dengan hal-hal gaib aja seketika merinding waktu itu. Tadinya dia mau mengabaikan aja suara misterius itu, tapi setelah mendengar cerita dari si Dina ya dia pun langsung percaya bahwa pasti ada nggak beres nih di gudang gitu kan. Akhirnya Alin pun menganggap suara misterius yang didengarnya itu adalah sebuah peringatan. Itu hal janggal pertama Wak. Hal janggal lainnya yang Alin rasakan tentang warung Bu Leli pun masih berlanjut pada sore harinya di saat itu juga. Nah pada saat itu Wak, si Alin ini baru aja pulang kerja dan nggak seperti biasanya hari itu Alin ini memilih untuk pulang ke rumah Wak, nggak nginap di mes, dijemput sama pacarnya namanya Dewa. Nah setelah selesai bekerja Alin pun menunggulah Dewa di parkiran warung sambil ngobrol-ngobrol sama mas-mas penjaga parkir, kita sebut aja namanya Mas Adi ya kan. Nah pas ngobrol ini Wak, Mas Adi bilang, "Tiap bulan suruh gini parkiran rame kali ya Mbak ya? Di dalam juga pasti rame kan Mbak? Gak capek Mbak kerja seharian di warung ini ya?" "Oh iya ya Mas ya, udah masuk bulan suruh ya ini." "Ya capek kali lah Mas." "Ya tapi mau kayak gimana lagi, namanya juga kerja ya capek lah. Tapi ya Mbak ya kalau capek gini mesti jamunya Bu Leli itu manjur kali ya kan." "Hah? Jamur Bu Leli? Jamur Bu Leli? Gimana maksudnya nih Mas?" "Bercandaan orang sini tuh gitu Mbak. Warga sini Mbak kalau setiap kali capek, pegel ini pasti bilangnya, 'Aduh sokono neng warungnya Bu Leli ben waras.'" "Mbak nggak tahu Mbak?" "Nggak apa nih?" "Ih mandi di warungnya Bu Leli tuh Mbak ya kasihannya."
Macam udah minum jamu, Mbak. Badan langsung segar dibuatnya. Walah gitu ya Mas. Saya malah baru tahu itu ada istilah-istilah jamu Bu Leli itu. Nah, mendengar penjelasan dari Mas Adi, Alin ini tiba-tiba macam temenung gitu, macam lagi tersadar sesuatu. Dia memang baru kali itulah mendengar guyonan tentang jamu Bu Leli. Tapi dia ini baru sadar bahwa apa yang disampaikan sama Mas Adi itu ada juga betulnya. Kenapa? Karena setiap kali Alin ini bangun tidur di mesnya tuh pada waktu subuh dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, Alin ini selalu merasa badannya sakit semuanya, Wak. Macam masih tersisa gitu capek-capek kerja kemarin, Wak. Saking capeknya setiap pagi Alin ini selalu terpikir untuk resign dari tempat kerja tuh. Tapi anehnya, Wak, setiap kali Alin ini udah selesai mandi, tubuh Alin yang semula kerasa remuk redam tuh mendadak jadi ringan tuh, Glenn. Jadi segar bugar lagi dia. Dan meskipun hari itu dia kembali harus berhadapan dengan banyak pekerjaan berat, Alin ini ngerasa ya udah enjoy aja, santai aja dia ngerjainnya, Wak. Setiap habis mandi tuh rasanya betul-betul macam habis minum jamu, langsung sehat bugar badannya. Apa betul pula jamu-jamu Bu Leli yang dibilang sama Mas Adi itu? Aku ya pula, setiap kali capek aku kan mandi, aku enak badanku langsung. Padahal ada aku minum-minum apa-apa tuh. Bisa kayak gitu ya. Nah, meski pikiran dan perasaannya Alin ini masih nggak karu-karuan setelah mengetahui tentang fenomena jamunya Bu Leli, Alin tetap berusaha setenang mungkin dan lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Wak, sama Mas Adi. Nah, tapi sayangnya yang terjadi kemudian malah semakin bikin si Alin ini takut dan geleng-geleng kepala, Wak. Bisa kalian tebak apa yang dialamin Alin setelah itu? Jadi ternyata, Wak, pas Mas Adi sama Alin ini lagi ngobrol-ngobrol lanjut kan, datanglah itu, Wak, satu minibus yang berisi rombongan santri yang mau mampir makan siang di warung Bu Leli. Mas Adi pun dengan sigap langsung mengarahkan bis itu untuk parkir di tempat yang memang sudah disediakan. Si Alin masih nunggu dewa tuh di situ. Nah, nggak lama kemudian, Wak, para penumpang bis ini pun turun. Nah, semua adalah sekitar 8-10 orang yang semuanya memakai baju dan juga kopiah putih. Ya pakai baju lah dia, maksudnya pakai baju koko. Ya macam rombongan santri pesantren gitu memang, Wak. Dan para rombongan itu mulailah satu persatu berjalan masuk ke arah warung melewati si Alin. Nah, pas rombongan itu berpapasan sama si Alin, disitulah Alin ini tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka, Wak. Dimana beberapa dari mereka bilang, "Mas, betulan Mas kita mau makan di sini nih. Ngapunten ge Mas, ngapunten. Di dalam sana full ya Mas. Itu masih ada meja kosong kok. Udahlah di sini aja keburu lapar. Bukan full orangnya Mas. Bukan, itu loh di dalamnya full pocongan lagi makan. Ya Allah Mas, udahlah Mas, yuk pindah aja kita yuk. Hah? Serius kau? Bentar-bentar ya, kita tunggu dulu yang lain. Nah, nggak lama kemudian Wak datang nih menyusul beberapa orang lainnya. Dan apa yang disampaikan mereka ini lagi-lagi bikin si Alin tercengang. Alin kan nguping aja tuh. Apa pula pocongan di dalam? Dengan ekspresi kaget, Wak, salah seorang dari mereka bilang, "Ya Allah, di penampungan air di atas tuh masa ada genderuwo besar kali, hampir nutupin bangunan Mas. Kok jangan kencang-kencang ngomongmu, terdengar nanti sama orang sini gak enak. Fitnah pula nanti kita dibilang, masa tengok tapi nengok aku, Masya Allah Mas, besar kali Mas, besar kali." Nah, Alin yang mendengar percakapan itu pun langsung membisu, Wak. Dia berusaha tetap tenang nih walaupun dalam hati udah dak-dikduk kali, terkejut ya. Nah, tapi Wak belum reda lagi rasa kagetnya, tiba-tiba santri yang bilang dia nengok genderuwo tadi, tanpa sengaja dia menoleh ke arah warung. Kan pertama dia baru turun tuh kan nengok, mak besar kali genderuwo di situ kan. Nah, waktu dia nengok ke arah warung, seketika dia langsung menjadi Allahu Akbar. Apa itu yang ada di dalam Mas? Ini betulan yang ku tengok, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah Mas, itu yang ada di atas kursi pocong semua Mas. Astagfirullahaladzim. Nah, mendengar para santri yang lagi ribut-ribut ini adalah itu seorang laki-laki parubaya yang dari penampilannya tampaknya beliau adalah kiai yang memimpin rombongan itu. Datanglah ini menghampiri mereka. Beliau bilang, istighfar, nah istighfar, istighfar. Kalau sampean gak mau masuk, ayo kita jalan terus aja. Kita cari tempat makan yang lain ya. Kata si kiai ini. Akhirnya Wak semua santri dalam rombongan itu pun beserta dengan bapak kiai tadi putar balik, Wak, nak jadi makan warung Bu Leli. Nah, sepeninggalannya rombongan santri tadi, Alin masih berdiri tepaku di tempat tuh, belum datang-datang juga sedewa. Dan Alin pun langsung buru-buru menoleh ke arah warung untuk memastikan emang betul di dalam warung ini ada pocongnya ya kan. Nah, tapi Wak pas Alin nengok ke dalam warung Bu Leli ini kelihatan normal-normal aja kok. Memang pada saat itu warungnya lagi rame-rame kali, tapi ya isinya pengunjung semua manusia. Nah, disitulah Alin langsung mikir, apa iya ada entitas tak kasat mata yang sebenarnya ada dalam warung Bu Leli ini ya? Tapi aku memang gak bisa tengok. Kalau yang dikatakan sama santri-santri tadi tentang pocong itu betul, sementara semua kursi yang ada dalam warung ini full didudukin oleh pelanggan. Kebayang gak sih kalian, Wak? Berarti si pocong-pocong ini posisinya gimana? Kata santri tadi kan si pocong-pocong ini lagi makan, duduk di atas kursi ya kan? Nah, berarti kan itu macam pocong ini yang dipangku sama pelanggan lain atau malah pelanggan yang lagi mangku pocong. Dan yang lebih seremnya lagi kan berarti para pelanggan dan pocong-pocong itu mereka makan di piring yang sama ya kan, Wak? Ya lah, duduk di situ banyak, duduk atas kursi, depannya makanan, nah piring makan berdua sama pocong. Astagfirullahaladzim, gak ngebayang aku. Nah, terus Wak beberapa hari kemudian sejak kejadian pocong kemarin, Alin ini mulai ngerasa udah nggak aman lagi kerja di warung Bu Leli, Wak. Setiap hari Alin ini diliputi perasaan was-was dan nyalinya tuh selalu menciut kali. Tiap kali dia akan turun ke gudang untuk ngecek persediaan warung. Rasa takut yang menyelimuti Alin ini akhirnya memuncak pada suatu hari ketika di warungnya Bu Leli itu terjadi sebuah peristiwa mengejutkan yang sulit dinalar oleh akal sehat, Wak. Apa itu? Jadi hari itu Alin dan juga karyawan-karyawan lainnya, Wak, sedang beraktivitas seperti biasa nih di dapur. Warung yang ramai membuat mereka larut dalam pekerjaan masing-masing untuk bisa menyiapkan orderan makanan yang memang sudah menumpuk. Tapi Wak, di tengah banyaknya pekerjaan di dapur, mereka semua dikejutkan oleh salah satu karyawan yang bernama Mbak Nur tiba-tiba menangis dengan suara yang lirih. Gitu lagi bekerja nih. Nah, waktu mereka
yang sedang mencoba mendekati Mbak Nur, mendadak suara tangisannya Mbak Nur tuh berhenti, Wak. Dan gak lama kemudian Mbak Nur ini malah ketawa cekikikan. Sontak semua orang langsung panik, Wak, karena waktu di momen itu juga mereka sadar bahwa apa, Mbak Nur yang kesurupan. Dan betul aja, Wak, habis ketawa cekikikan, Mbak Nur ini tiba-tiba meracau. Dia mulai memarahi semua orang yang ada di sekitarnya. Udah puas dia marah-marahnya, Mbak Nur pun lanjut lagi nangis, lanjut ketawa lagi, habis itu marah-marah lagi, gitu aja terus, Wak, berulang-ulang. Keadaan pun ditambah kacau lagi ketika Mbak Mima, ingat kalian kan kakaknya Dina, secara mengejutkan tiba-tiba mengacungkan pisau, Wak, dan dia menyayat dada ayam yang seharusnya disuir-suir tuh untuk soto entah apa untuk bahan masakan lah kan. Disayat-sayat ayam tuh. Dan gak sampai di situ aja, waktu dia lagi nyayat-nyayat dada ayam itu, Mbak Mima pun menangis sambil berkata, aku takut, tolong aku Mbak Mima kesurupan juga. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, kesurupan yang tadinya cuma kena ke Mbak Nur sama Mbak Mima aja seketika merembet lagi, Wak, hingga hampir mengenai semua orang yang ada di sana. Dari 29 karyawannya Bu Leli yang datang pada saat itu, Wak, 21 diantaranya kesurupan. Bayangkan sama kalian, kan sisa 8 aja nggak kesurupan tuh. Macam mana nggak chaos sekali di sana kan, dan satu persatu pun mereka semua yang kesurupan tuh mulai pingsan. Nah, di tengah kesurupan massal itu, untungnya Dina masih sadar. Dina yang kata-kata kesompral tuh loh, masih sadar. Dan dia pun mulailah lari menghampiri Mbak Mima, kakaknya yang pada saat itu udah mulai jatuh pingsan. Nah, pas Dina ini lagi berusaha menyadarkan Mbak Mima, disitulah Dina melihat si Alin nih, Wak, sedang berjalan dia tanpa sadar ke arah kompor yang sedang merebus air di dalam panci berukuran besar, Wak. Dan di momen itu Alin tuh udah nggak sadar apa-apa ternyata. Dia bahkan nggak ngerasa kalau dia ini lagi jalan ke arah panci besar yang mendidih itu, enggak. Yang Alin rasakan pada saat itu adalah dia seperti terpejam terus gelap, tapi dia masih bisa nih merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya, masih bisa. Nah, di tengah kegelapan itu, Wak, Alin tahu kalau kondisinya dapur itu lagi kacau balau kali lah. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, orang dia macam terpejam gitu kok. Dan tahu-tahu tiba-tiba saja Alin yang dalam posisi nggak sadar itu, dia merasakan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Macam ada sesuatu yang maksa masuk dalam tenggorokannya tuh, Wak. Rasanya tuh persis kayak waktu kalian misalnya dipaksa untuk nelan sesuatu tapi perutnya udah nolak, yang akhirnya malah jadi mual kayak gitu katanya. Dan di momen itu juga Alin merasa seperti ada sesuatu yang ketarik keluar dari ubun-ubunnya, Wak. Rasanya panas sekali, Nat, kata si Alin. Dan gak lama kemudian barulah si Alin ini sadar, betul-betul sadar, Wak. Nah, tapi pas Alin sadar, Alin udah gak di dapur lagi. Alin ada di mana tau kalian? Di puskesmas. Nah, kok bisa si Alin nyampe puskesmas, Nadia? Kalian ingat kan? Tadi kan sempat aku bilang kalau Dina ini sempat ngelihat si Alin jalan ngedekatin kompor yang lagi dipakai buat ngerebus air. Dan ternyata, Wak, kata si Dina pada saat itu Alin tiba-tiba menyentuh panci berisi air mendidih menggunakan kedua tangannya nih. Sentuh ya. Alhasil apa yang melepuh lah kedua telapak tangannya si Alin kan. Itulah kenapa Alin langsung dibawa ke puskesmas, Wak, buat diobati. Dan kalian tahu juga, Wak, dari semua orang yang kesurupan tadi, Alin lah satu-satunya yang terluka sampai harus dibawa ke rumah sakit. Kalian ingat ya, Alin aja yang terluka. Selebihnya apa? Wah, meracau-meracau, pingsan udah kayak itu aja. Alin tidak. Ingat bagian ini ya, Alin yang terluka. Dah, setelah si Alin ini selesai diobati, dia balik lagi nih ke warung, Wak. Dan pada saat itu beberapa karyawan pun udah pulang karena warungnya ini ditutup sementara. Nah, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana karyawan yang lain, saat itu Alin ini juga memilih untuk pulang dan istirahat di rumah aja, nggak di mes. Alin pun langsung ngubungin Dewa pacarnya kan, ya sayang jemputlah aku sayang, kata gitu. Dah, sambil menunggu si Dewa ini datang, Alin masuklah lagi ke mes untuk beres-beres barang, Wak. Nah, ternyata di dalam mes itu ada Mbak Nur. Mbak Nur lagi tertidur. Masih ingat kalian Mbak Nur kan, orang pertama yang kesurupan hari itu? Lagi tertidur di mes. Di situ Alin mikir, oh mungkin Mbak Nur ini kecapean kali ya. Alin pun memilih untuk rebahan juga di kasurnya. Nah, tapi, Wak, nggak lama setelah Alin rebahan di kasur, Mbak Nur ini mendadak terduduk dia dari kasurnya. Tapi matanya masih terpejam, Wak. Matanya terpejam, perlahan-lahan tangannya terangkat nih. Terangkat, terpejam itu. Terangkat dan langsung mengacung menunjuk tembok. Nah, di posisi itu seketika Mbak Nur meracau lagi, Wak. Dia bilang apa? Ojo rame-rame. Arek-arek dengkene rame kabeh. Ojo rame neng omahku. Aku ora seneng. Kayak gitu. Nah, habis ngomel-ngomel gitu, Wak, Mbak Nur langsung tidur lagi. Tapi nggak lama kemudian dia bangun lagi ngomong kayak gitu lagi. Ojo rame-rame neng omahku. Aku rasa tidur lagi, abis itu bangun kayak gitu terus, Wak. Kebayang gak kalian waktu itu di momen itu di dalam mes cuma ada Mbak Nur sama aku aja, Nadia, kata si Alin. Alin yang ketakutan pun gak berani keluar lah dia. Dia cuma bisa terduduk di atas kasur sambil diam-diam dia ngechat Dina. Din, kau di mana? Tolonglah Din, tolong kesini. Aku di mes sendiri nih sama Mbak Nur. Ini Mbak Nur kesurupan lagi, aku nggak berani. Tolong cari bantuan Din, cepat. Wih, Mbak Nur kesurupan lagi, Wak, kata si Dina kan. Saya sebentar, aku lagi di dapur. Aku tak panggil Pak Tomo sama Nando dulu ya. Nah, siapa Pak Tomo Nando ini, Nadia? Pak Tomo ini suaminya Bu Leli. Nah, kalau Nando adiknya Pak Tomo, Wak. Ya, dah gak lama kemudian datanglah Dina, Pak Tomo sama si Nando nih ke mes. Masuk ke dalam kamar kan, dan mereka pun bersusah payah menahan Mbak Nur yang sudah mulai memberontak. Ngamuk-ngamuk dia, Wak. Nah, tapi sayangnya pada saat itu, Wak, Pak Tomo sama Nando ini nggak kuat nahan tubuhnya Mbak Nur itu. Padahal kecil loh badan Mbak Nur tuh, Wak. Entah kenapa pada saat itu tiba-tiba tenaga itu besar kali sampai semua orang pun kewalahan ngadapin Mbak Nur tuh. Dan di tengah kekacauan itu tiba-tiba, ini dia, Bu Leli datang, Wak, nyusul dia ke mes, yang punya warungnya datang. Tapi, Wak, beda dari semua orang yang tampak panik menghadapi Mbak Nur yang lagi kesurupan itu. Bu Leli ini justru masuk ke mes dengan tenang ya. Tenang kan, santai dia masuk, macam gak terjadi apa-apa. Dan tanpa banyak bicara, Bu Leli pun langsung menekan kedua jempol kakinya Mbak Nur sambil berkata, ngopo kowe rene? Ngopo kowe neng kene?
Hah? Nah Mbak Nur Wak yang semula memberontak waktu ngeliat Bu Leli seketika langsung diam, dia tenang dia. Aku nggak senang kalian berisik, kata Mbak Nur ini. Siapa namamu? Lestari. Rumahmu di mana? Di sumur paling bawah sana. Pulang sana, ini rumah saya. Jangan pernah balik ke sini lagi. Pergi nggak? Atau saya usir kamu selamanya. Itu kata Bu Leli Wak. Dan kalian tahu sosok yang merasuki Mbak Nur ini jawab apa? Sosok itu bilang, "Nggih Ndoro Ratu, aku pergi." Nggih Ndoro Ratu katanya Wak. Kok bisa Bu Leli ini setenang itu menghadapi orang yang lagi kesurupan? Dan sosok yang memasuki itu malah manggil Bu Leli dengan Ndoro Ratu. Bu Leli ini sebenarnya siapa nih? Hah? Siapa kau Bu Leli? Penasaran kalian kan? Tahan dulu, tahan, nanti akan ada jawabannya Wak. Masih panjang nih cerita. Lanjut lagi ya. Nah terus waktu si sosok itu udah pergi Wak, gak lama kemudian Mbak Nur pun sadar. Lemas sekali Mbak Nur ini Wak. Mbak Nur pun lanjutlah beristirahat di mes. Nah pada saat itu Wak, kebetulan Dewa pacarnya siapa Alin ini udah nyampe di warung. Alin pun bergegaslah pulang bersama Dewa. Nah karena si Alin ini masih syok berat dengan kesurupan masal tadi, tangannya juga melepuh dan juga ditambah dengan rasa kagetnya yang belum reda setelah mendengar Bu Leli dipanggil sama Ndoro Ratu, Alin pun akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Nah di masa cutinya ini Wak, Alin ini sempat diajak oleh Dewa pacarnya untuk mendatangi orang pintar namanya Mas Ilham. Sebenarnya si Alin ini gak ada maksud apa-apa Wak, dia cuma penasaran aja apa sih yang sebenarnya terjadi dengan dia beberapa hari terakhir ini kan. Dan di hadapannya Mas Ilham, Alin pun menceritakan tuh Wak semua pengalaman horor yang dia alamin di warungnya Bu Leli. Mulai dari suara misterius di gudang, pocong yang katanya ikut makan di warung bersama pelanggan ya kan, sosok si hitam itu terus fenomena jamu Bu Leli, kesurupan masal, sosok Lestari dan panggilan Ndoro Ratu yang ditujukan untuk Bu Leli. Kan banyak kali tuh penasaran ya. Dan setelah menyimak ceritanya si Alin, Mas Ilham pun mulailah menjelaskan sesuai dengan apa yang bisa dia terawang Wah. Nah jadi Wak, menurut penerawangannya Mas Ilham, lokasi tempat berdirinya warung Bu Leli itu adalah pusat kegiatan segala macam makhluk halus yang ada di sana. Kebetulan pula Wak, nggak jauh dari warungnya Bu Leli itu ada satu jalan yang memang sering terjadi kecelakaan. Banyak kali tuh arwah gentayangan dari kecelakaan itu yang semuanya tersedot itu ke pusaran dunia astral yang memang ada di warungnya Bu Leli. Dan selain itu ada juga beberapa makhluk yang sengaja ditempatkan di sana. Aku yakin nih sampai di sini pasti kalian ada yang bertanya-tanya, sengaja ditempatkan di sana tuh maksudnya gimana Nadia? Nah jadi Wak, menurut penglihatannya Mas Ilham tadi, besar kemungkinan Bu Leli ini menjalankan ritual pesugihan demi membuat warungnya laris. Makhluk-makhluk yang sengaja ditempatkan di sana itulah Wak sosok penglarisnya. Nah penjelasan dari Mas Ilham ini Wak sejalan tuh dengan kejadian-kejadian horor yang Alin dan juga karyawan lain alami. Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita kalau Dina ini pernah cerita ke si Alin soal si item yang ada di gudang ya kan? Nah ternyata Wak, Mas Ilham pun melihat hal yang sama. Di mana Mas Ilham melihat ada makhluk hitam yang ukurannya lebih besar dari bangunan warung Bu Leli itu. Nah, kebayang kalian masih ingat tadi warung Bu Leli ini 4 lantai Wak ya? 4 lantai. Nah si makhluk hitam ini ukurannya lebih besar dari 4 lantai itu. Dan gak cuma itu aja Wak, Mas Ilham ini juga bilang di bagian gudang dan juga kamar mandi lantai bawah itu ada kuntilanak merah yang sering usil Wak. Ingat kalian yang tadi soal fenomena jamu Bu Leli? Nah ternyata yang menyerap energi kelelahan dari semua karyawan di situ itulah Mbak kuntilanak merah tuh. Itulah kenapa juga Wak, tiap kali ada yang habis mandi di kamar mandinya warung itu pasti langsung segar kali macam habis minum jamu. Energi capek mereka diserap sama kuntilanak merah nih. Itu yang kedua. Yang ketiga Wak, tentang pocong-pocong yang ikutan makan sama pelanggan yang ditengok sama rombongan santri kemarin tuh. Mas Ilham juga melihatnya sebagai sosok-sosok putih yang sedang menjilat-jilat makanan di piring. Banyak kali ya Allah. Dan selain genderuwo, kuntilanak, pocong, menurut Mas Ilham ada banyak sekali makhluk lain yang juga berkeliaran di sekitar warung itu. Tapi makhluk-makhluk itu nggak ada yang bisa masuk ke dalam warung Bu Leli itu. Karena apa? Karena energi mereka ini kalah sama si genderuwo besar tadi. Nah si genderuwo inilah Wak yang bertugas menjaga warung Bu Leli dari serangan-serangan makhluk tak kasat mata lainnya. Nah Alin yang memang skeptis dengan urusan perhantu-hantuan ini tentu gak langsung percaya dia kan dengan apa yang dibilang sama Mas Ilham. Selama 3 tahun aku bekerja di warung Bu Leli itu aku sama sekali tidak pernah melihat sosok-sosok mereka kok Nat. Ya cuma dengar suara misterius yang ada di gudang yang nyuruh hati-hati itu aja lah memang. Dan Alin pun sempat nanya nih sama Mas Ilham kan, tapi Mas kalau memang di warungnya Bu Leli itu ada makhluk astral sebanyak itu, kenapa aku gak pernah nengok sekali aja? Satu pun gak pernah aku tengok. Padahal aku tiap hari loh Mas di sana, nginap di sana, mandi di sana, kerja juga di sana. Kok aku ngerasa aman-aman aja? Nah mendengar pertanyaan dari si Alin itu, Mas Ilham hanya tersenyum dan kemudian memberikan jawaban yang membuat si Alin ini tercengong. Nah di situ Mas Ilham bilang, Mbak Alin, jadi sampean ini belum tahu ya? Belum tahu apa Mas? Aku kira sampean udah sadar kalau sampean itu ada yang dampingin. Ternyata nggak tahu toh? Hah? Ada yang dampingin aku? Enggak, aku dari dulu gini-gini aja kok, nggak berani pula aku pelihara-pelihara jin Mas kata. Lah dari sampean datang tadi sampean udah bawa temen kok, kata Mas Ilham. Hah? Bawa teman? Aku bawa pacar Mas. Inilah Dewa, nak bawa kawan. Kami udah pacaran, bukan?
Siapa tahu temen dipikirin Mbak si Dewa kan bukan kawan kau si Dewa ini bukan. Dia adalah sosok ular dan menggunakan mahkota kata Mas Ilham gitu kan. Mendengar penjelasan dari Mas Ilham seketika si Alin langsung shock. Wah aku nih nggak pernah tahu Nadia kalau selama ini ternyata aku punya sosok pendamping. Alin pun akhirnya nanya sosok itu datang dari mana Mas kok bisa dia ikut aku? Nah jadi gini Mbak ya, setelah saya komunikasi dengan beliau katanya, ternyata beliau ini sudah menemani sampean sejak lahir. Tapi gimana ceritanya detailnya saya nggak tahu. Coba tanyain ke orang tua sampean. Tadi sosok ini nitip pesan sama saya untuk bilang ke Mbak Alin sebaiknya sampean berhenti saja kerja di tempat yang sekarang. Sosok yang jagain Mbak bilang kalau warung tempat Mbak bekerja itu jahat, bahaya, kata Mas Ilham. Nah belum reda rasa kagetnya si Alin ini mendengar penjelasannya Mas Ilham tentang sosok bermahkota ular ini, dia kembali lagi dikagetkan dengan saran dari si sosok itu yang memintanya resign dari warungnya Bu Leli. Dan Alin pun seketika langsung ingat sama suara misterius yang didengarnya waktu di gudang. Apa jangan-jangan yang nyuruh aku untuk hati-hati itu adalah sosok mahkota ular ini ya? Alin pun akhirnya nanya lagi ke Mas Ilham, loh Mas, kalau memang beliau itu tahu tempat kerja saya ini bahaya, apa mungkin yang bisikin saya untuk hati-hati itu beliau ya Mas ya? Besar kemungkinan gitu Mbak. Beliau ini mencoba untuk ngasih penglihatan ke Mbak Alin sebelum kejadian kesurupan masal kemarin itu terjadi. Nah pas Mbak mau kesurupan kemarin itu juga beliau yang nahan biar Mbak itu nggak ikut kerasukan, kata si Mas Ilham. Hah? Yang waktu aku ngerasa leher aku tuh sakit kali Mas, macam lagi dicekek tuh. Nah iya Mbak, betul. Itu beliau sedang mencoba mendorong keluar energi yang pengen masuk ke tubuhnya sampean. Oh alah gitu ya Mas ya. Tapi bentar lu Mas, tadi kan Mas Ilham bilang kalau di warung Bu Leli ini dijaga sama genderuwo besar kali ya kan. Dialah yang menjaga supaya makhluk-makhluk luar nggak masuk. Lah tapi kok kemarin bisa tembus ya Mas sampai kesurupan masal? Terus kok ini sosok yang mendampingi aku bisa ikutan masuk ke sana juga? Nah jadi gini Mbak, soal kesurupan itu sepenglihatan saya sepertinya si genderuwo itu sudah saatnya dikasih makan. Nah karena dia lapar, ya dia lemes, jadi dia lengah. Itulah kenapa akhirnya makhluk-makhluk dari luar pun jadi punya akses buat masuk. Nah kalau untuk sosok pendampingnya sampean, beliau ini bisa masuk karena beliau ini sudah nempel sama tubuh sampean Mbak. Jadi selama sampean bisa masuk ya beliau juga bisa masuk gitu. Paham kalian kan Wak? Nah jadi kenapa si sosok ular bermahkota ini bisa masuk ke kawasan warung? Karena sosoknya udah nempel gitu loh di badannya siapa namamu Alin. Oke lolos dia dari verifikasinya si genderuwo itu. Tapi gara-gara genderuwo dia lagi lapar belum dikasih makan, lengah, masuklah semua, terjadilah kesurupan massal tuh Wak. Nah sepulang dari rumahnya Mas Ilham Wak, dan setelah mendengar penjelasan panjang tentang latar belakang kondisi warungnya Bu Leli, Dewa pacarnya si Alin ini langsung menyarankan Alin untuk resign Wak. Dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Dewa pun menawarkan diri untuk dia aja lah gitu yang beresin barang-barangnya si Alin di mes. Jadi si Alin ini bisa tetap stay di rumah aja gitu kan. Nah mendengar saran dari Dewa itu Wak, awalnya Alin ini ragu dan rasanya berat kali Nat aku mau resign dari warung Bu Leli itu. Padahal kata si Alin Wak, kerja di sana tuh super capek kali, gajinya juga kecil. Tapi entah kenapa ada perasaan kayak nggak rela gitu loh Wak kalau harus keluar dari sana. Setiap kali ngebayangin bakal nggak kerja lagi di sana, Alin ini langsung sedih gitu loh. Dan akhirnya dia pun memilih untuk memperpanjang masa cutinya Wak, agar dia punya waktu untuk bisa mempertimbangkan saran dari cowoknya sama Mas Ilham. Dan di masa cuti ini Wak, pikiran si Alin ini penuh kali gitu. Sampai temen-temen deh Wak mikir mau jadi resign atau enggak tuh loh. Makhluk halus tak kasat mata yang katanya ada di warung Bu Leli ini betulan jahat apa enggak nih? Kalau memang Bu Leli ini ngelakukan pesugihan, kenapa dia yang dipanggil Doro Ratu? Kan harusnya dia yang menyembah setan tuh, dia yang jadi budak setan kan? Ini dia yang dipanggil Doro Ratu. Dan dari sekian banyak yang pertanyaan itu Wak, yang paling menyita pikirannya si Alin adalah siapa sebenarnya sosok ular bermahkota yang mendampingi dia selama ini. Dan di tengah kebimbangan hatinya itu Wak, Alin pun dikejutkan dengan kabar bahwa ternyata ada sekitar 10 orang yang resign dari warungnya Bu Leli Wak. Bahkan Dina sama Mbak Mima kakaknya itu resign juga. Langsung akhirnya Bu Leli buka lowongan kerja besar-besaran kan, dan memaksa si Alin untuk menyudahi cutinya supaya bisa balik lagi ke warung. Awalnya pas dengar kabar itu Alin ini udah mau langsung berangkat aja gitu loh Wak. Kalau kurasa-rasa waktu itu Nadia ya kangen pula aku kerja di sana. Nah tapi Wak, belum sampai si Alin ini kembali lagi ke warungnya Bu Leli, dia kembali dikejutkan dengan sebuah informasi mencengangkan yang membuatnya nggak bisa lagi berkutik. Kalian tahu gak? Hari itu seorang kerabat ibunya Alin tiba-tiba datang nih bertamu ke rumah. Dan kebetulan si ibu ini juga tetangganya Bu Leli. Nah pas ketemu sama si Alin, si ibu ini bilang, "Dok, kamu kerja di warungnya Bu Leli ya?" "Oh iya Bu, tapi lagi cuti," kata si Alin kan. "Berarti pas kemarin rame-rame ada kesurupan massal di situ kamu di sana juga?" "Iya Bu, saya di sana inilah, makanya tangan saya melepuh tuh gara-gara kejadian itulah." "Ya Allah Dok, mending sekarang kamu berhenti aja kerja dari sana. Bahaya Dok kalau dilanjutin, mendingan kamu keluar," kata ibu. "Hah, bahaya gimana nih Bu?" Penasaran kan si Alin? Udah jadi rahasia umum Dok kalau Bu Leli itu pakai penglaris. Ibu kok saksinya. Ibu melihat langsung gimana dulu Bu Leli ini cuma jualan nasi di gerobak kecil pinggir jalan aja. Saking kecilnya Dok, tempatnya itu cuma nampung 2 orang pembeli aja. Warungnya juga sering sepi, masakannya banyak yang sisa sampai basi. Lah kok tiba-tiba nggak lama kemudian habis itu Bu Leli sama suaminya buka kedai warung kecil, udah nggak pakai gerobak dorong lagi, uang dari mana coba? Dan warungnya juga langsung rame Dok, betul-betul rame. Kayak nggak masuk akal tuh loh ramenya. Dan warungnya ini juga terus dibangun, diperluas sampai tahu-tahu sekarang udah jadi gede 4 lantai. Cepet banget Dok prosesnya, tahu-tahu sukses. Tapi tiba-tiba karyawan-karyawannya Bu Leli
Leli ini banyak yang meninggal loh. Dan kamu tahu Dok, yang meninggal ini siapa? Semua yang meninggal itu karyawan yang masih perawan Dok. Makanya kamu juga tahu kan kalau kebanyakan yang kerja di sana itu apa? Janda-janda toh. Ya itu karena para perawan-perawan itu udah pada habis. Hati-hati Dok. Kamu juga perawan toh? Rawan Dok. Udah kamu keluar aja. Kata ibu ini. Nah mendengar penjelasan dari si ibu itu, Alin pun langsung seketika gemeteran, ketakutan dia langsung. Kenapa Wak? Karena penjelasan itu langsung membuat Alin ini teringat dengan hal-hal detail yang selama ini luput dari perhatiannya. Kalau diingat-ingat lagi ya Nat, memang betul loh. Selain karyawan laki-laki, karyawan perempuan yang kerja di warung Bu Leli ini kebanyakan apa? Udah bersuami ataupun janda. Dan kalian tahu Wak, yang paling bikin si Alin ini bergetar ketakutan adalah Alin baru sadar bahwa pada saat itu satu-satunya pekerja yang perawan itu adalah dirinya sendiri. Tuh gak ada yang lain. Selebihnya janda-janda, Mbak Dina janda, Mbak Mima janda, senior-seniornya bersuami. Iya. Aku aja yang perawan rupanya. Nah menyadari hal tersebut, Alin pun langsung flashback lagi nih Wak ke kejadian kesurupan massal yang terjadi kemarin tuh. Nah ingat kan kalian Wak, kalau di momen itu Alin ini tanpa sengaja berjalan ke arah kompor yang lagi dipakai buat ngerebus air kan, sampai akhirnya tangan itu melepuh. Nah di situ Alin pun jadi mikir, kok aneh kali ya, dari sekian banyaknya karyawan yang kesurupan, kenapa cuma dia satu-satunya yang sampai terluka secara fisik? Apa mungkin pada saat itu mereka ini sengaja untuk melukai si Alin? Apakah kesurupan massal itu terjadi untuk mengalihkan perhatian? Dan apa mungkin Alin yang berat hati meninggalkan warung Bu Leli adalah karena dia ini sudah diikat untuk terus berada di sana agar dapat dengan mudah jadi target tumbal selanjutnya. Nah memikirkan hal itu Alin pun langsung bergedik ngeri. Dan di momen itu juga tanpa menunggu apa-apa lagi, Alin dengan yakin memutuskan untuk resign dari warungnya Bu Leli Wak. Udah langsung dia ngajukan surat resign, dia nggak balik sana ngadepin Bu Leli, dia kasih surat aja, pokoknya aku nggak mau lagi kerja di sini. Dah. Nah dah tuh singkat cerita, pada tahun 2012 setelah 3 tahun kerja di warungnya Bu Leli, Alin udah nggak pernah datang ke sana lagi Wak. Dan karena bersamaan dengan resignnya Alin ini ada banyak sekali karyawan yang resign juga, akhirnya warung Bu Leli ini memiliki banyak karyawan baru dong. Dan ternyata Wak, salah satu karyawan barunya Bu Leli ini adalah tetangganya si Alin, namanya Fatimah. Dia baru aja lulus SMA. Awalnya semua berjalan baik-baik aja Wak, sampai akhirnya beberapa saat kemudian Alin mendengarkan kabar kalau Fatimah sakit. Alin pun datang lah itu kan ke rumahnya Fatimah untuk menjenguk. Nah pas Alin datang menjenguk ini, Alin betul-betul sedih kali Nadia aku. Gak nyangka sama sekali aku. Kenapa? Karena Alin melihat dengan jelas bagaimana kondisinya Fatimah yang semula sehat walafiat tiba-tiba berubah menjadi sangat-sangat memprihatinkan Nat. Kalian tahu kata si Alin pada saat itu Fatimah ini udah kayak gak bisa gerak gitu loh Wak. Cuma bisa berbaring di kasur. Dan dia juga tidak sadarkan diri. Tapi mata itu gak terpejam, terbuka gini ya. Fatimah masih bernapas Wak, tapi dia tidak merespon apa-apa. Hati mana yang gak teriris lihat kondisi orang macam gitu kan Wak. Ibunya Fatimah dah lah tuh nangis histeris dan ngeliat anaknya sekarat nih. Padahal udah coba dibawa ke rumah sakit loh Wak, tapi dokter selalu mengatakan bahwa Fatimah ini baik-baik aja, gak ada gejala sakit fisik apapun. Makanya semua orang pun jadi bingung, ini sebenarnya Fatimah ini kenapa? Nah karena mengetahui Alin juga pernah kerja di warung Bu Leli sama seperti Fatimah, kedua orang tuanya Fatimah ini pun sempat tuh minta buat ngobrol-ngobrol sebentar lah sama si Alin kan. Dan pada saat mereka ngobrol bareng inilah Wak, Alin akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan Fatimah sebelum akhirnya dia jatuh sakit. Jadi Wak, berdasarkan cerita dari orang tuanya Fatimah, beberapa hari sebelum sakit Fatimah ini mengaku bahwa dia ini sempat melihat pocong menjilat-jilati piring berisi makanan langganan. Makanan langganan pula, makanan pelanggan. Nah malamnya setelah ngelihat pocong itu, Fatimah ini mendadak demam Wak. Awalnya dia ini mau pulang, mau izin pulang aja, tapi selalu ditahan sama Bu Leli dan Pak Tomo Wak. Udah Fatimah di sini aja, nanti biar kami yang bawa berobat ke dokter gitu. Kayak ditahan tuh loh, Fatimah nggak boleh keluar dari warung. Dan entahlah betulan ke dokter atau enggak, tapi yang jelas selama beberapa hari kemudian kondisinya si Fatimah ini tidak kunjung membaik. Akhirnya kedua orang tua Fatimah langsung Wak yang datang nih ke warung Bu Leli untuk menjemput si Fatimah. Nah dah tuh singkat cerita, pas nyampe di rumahnya Fatimah, sekujur tubuh Fatimah ini mendadak panas Wak. Tapi bukannya panas orang meriang gitu ya, bukan. Panasnya tuh macam kau tuh dia lagi diungkep sama uap panas loh Wak. Gak wajar kali Wak pokoknya rasa panasnya tuh. Dan baru setelah panas kondisinya Fatimah ini semakin memburuk sampai udah gak sadarkan diri lagi. Nah mendengar cerita itu Alin sebenarnya udah yakin kali Wak, ini pasti Fatimah nih dijadikan tumbal tuh di warung Bu Leli. Katanya kan tumbal pesugihannya Bu Leli ini selalu mengincar karyawan yang masih perawan ya kan. Nah pas kali nih Fatimah nih juga masih perawan muda nih. Dan mendengar hal itu Alin pun jadi sedih kali dia Wak, sedih kali. Dia terbayang mungkin aja kalau kemarin si Alin memutuskan untuk tetap lanjut kerja di sana, besar kemungkinannya pada saat itu dialah yang jatuh sakit seperti Fatimah. Dan Alin ini juga menyesal karena dia nggak tahu kalau Fatimah ini ternyata daftar kerja di sana juga. Kalau dari awal aku tahu Nadia Fatimah kerja di situ, pasti bakal aku cegah supaya dia nggak kerja di warung Bu Leli itu. Tapi sayangnya apa? Semua sudah terlambat. Dan Alin hanya bisa menyampaikan rasa simpatinya dan berdoa yang terbaik. Semoga Fatimah segera diberikan kesembuhan. Dan setelah berbincang dengan kedua orang tuanya Fatimah, Alin pun pamit balik Wak. Meski hatinya pedih kali melihat kondisi Fatimah yang sangat-sangat memprihatinkan, Alin pun di sisi lain juga agak bersyukur karena dia bisa selamat dan juga gagal dijadikan tumbal dari Bu Leli. Dalam hati pun Alin berterima kasih pada semua orang yang sudah meyakinkan dirinya untuk resign, dan juga berterima kasih pada sosok ular bermahkota itu yang sudah memberinya peringatan untuk berhati-hati. Dan selain itu juga Wak, dalam hatinya Alin ini juga masih terus berdoa semoga Fatimah dapat selamat. Tapi sayangnya tepat malam hari setelah Alin menjenguk Fatimah, secara mengejutkan tersiar kabar yang betul-betul membuat Alin mematung. Bisa kalian tebak?
Apa yang terjadi? Betul, Wak. Malam itu melalui toa masjid tersiar pengumuman bahwa Fatimah telah meninggal dunia, Wak. Aku nggak pengen percaya hal itu Nadia waktu itu, tapi itulah yang terjadi. Pada akhirnya warung Bu Leli betul-betul kembali menelan korban. Meninggal Fatimah, Wak. Ya Allah, sedih kali, Pak. Baru lulus SMA, nyari kerja, diduga jadi korban itu. Oh ya Allah. Dah, Alin selamat. Warung Bu Leli udah dapat tumbal yang lain, Nadia. Nah, berarti udah selesai ini ceritanya, Nad. Belum lah tentu yang kelenteng durasi bawa sepanjang kan. Aku pun sebenarnya pengen ceritain udah selesai sampai di sini aja, Wak. Yang berarti Alin sudah selamat dan kembali menjalani rutinitasnya seperti normal, seperti biasanya. Tapi ternyata, Wak, keluar dari warung Bu Leli itu tidak sesederhana itu, kawan. Tepat setelah resign dari sana, Alin pun mendapatkan gangguan yang betul-betul mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya, Wak. Kalian penasaran? Barulah nih kita simak lagi ya. Nah, jadi ceritanya, Wak, setelah resign dari kantornya Bu Leli, Alin mulai mencari pekerjaan baru dan beraktivitas seperti biasa. Tapi ternyata, Wak, Alin ini tidak lagi merasa tenang dalam menjalani hari-harinya setelah dia resign itu. Kenapa? Karena nggak lama setelah keluar dari warungnya Bu Leli, Alin berulang kali bermimpi hal yang sama. Apa mimpinya itu, Nadia? Jadi, Wak, pada malam itu Alin ini bermimpi dia ini sedang berjalan masuk ke warungnya Bu Leli melalui pintu utama. Nah, ceritanya di dalam mimpi itu Alin ini mau makan di warungnya Bu Leli. Tapi pas dia melihat ke arah meja makan, Wak, ternyata di sana terdapat sebuah singgasana mewah, emas singgasananya megah kali. Dan di singgasana itu duduklah Bu Leli sambil terus menatap si Alin. Alin nggak ngerasa terganggu dengan hal itu, Wak. Biasa aja di dalam mimpi itu. Dia tetap masuk ke warung Bu Leli terus dia pesan rawon. Dan pas sudah selesai makan rawon, Wak, tiba-tiba Alin ini terbangunlah dari mimpinya. Dan pada saat mimpi pertama ini Alin nggak mikir aneh-aneh. Pas kali Alin ini lagi pengen makan rawon memang, Wak. Ya jadi Alin ngiranya saking pengennya aku makan rawon sampai terbawa mimpi. Nah tapi, Wak, sayangnya dugaan Alin itu meleset jauh. Besok malam ya pas tidur lagi-lagi Alin memimpikan hal yang serupa. Di mimpi malam itu, mimpi yang keduanya, Alin kembali datang ke warungnya Bu Leli sebagai pembeli. Alin selalu memimpikan hal yang sama sampai akhirnya di malam keempat dia mulai berganti peran. Malam 1, malam 2, malam 3 dia jadi pembeli. Tapi di malam keempat dia mulai berganti peran, Wak. Biasanya dia jadi pelanggan, di malam keempat itu dia mimpi datang ke sana sebagai karyawan, Wak. Dan sejak malam itu setiap malam-malam berikutnya ketika tertidur, Alin selalu bermimpi dia sedang bekerja di warungnya Bu Leli. Ih, merindingnya lain, bah. Baru di sana, terus malamnya kalian mimpi bekerja di sana lagi. Dan itu setiap malam ya, Wak. Setiap malam, kebayang nggak kalian? Dan meski Alin selalu bermimpi datang sebagai karyawan, Wak, tapi kegiatan yang dia lakukan di dalam mimpi itu selalu berganti-ganti loh. Misal di malam ini dia bermimpi melayani pesanan makanan pembeli. Nanti malam besoknya dia bermimpi dia lagi ngecek stok barang di gudang. Besok laginya dia mimpi lagi bantu-bantu orang di kasir. Pokoknya isi mimpi itu betul-betul macam lagi kerja di warung Bu Leli sungguhan gitu loh, Wak. Dan di setiap mimpinya, Wak, meski Alin ini bertemu dengan banyak karyawan dan pelanggan, entah kenapa satu-satunya orang yang Alin kenal di sana hanyalah Bu Leli. Tapi setiap kali berpapasan sama Bu Leli dalam mimpinya itu, Bu Leli nggak pernah senyum sama dia, masam mukanya. Nah di hari-hari pertama saat si Alin ini mulai sering bermimpi kerja di warung Bu Leli, Wak, Alin masih mengira kalau itu mungkin efek stres aku aja, Nadia, karena aku belum dapat pekerjaan baru. Dan Alin juga tidak menceritakan soal mimpinya itu ke siapa-siapa, dia pendam sendiri aja, Wak. Nah sampai akhirnya entah di malam keberapa lah itu Alin memimpikan sesuatu yang jauh lebih seram dan beda dari biasanya, Wak. Jadi ceritanya nih ya, di dalam mimpinya di malam itu Alin ini datang lagi kan ke warung Bu Leli untuk bekerja seperti biasa. Dan di tengah-tengah dia lagi bekerja ini tiba-tiba datanglah seseorang yang menyuruh si Alin mencari Bu Leli. Dah pergilah si Alin ini kan nyari Bu Leli. Tapi anehnya, Wak, di seluruh penjuru warung yang Alin datangi, Alin belum juga bisa menemukan keberadaan Bu Leli ini. Sampai akhirnya di lantai dasar dekat garasi Alin melihat ada satu pintu yang tertutup. Dan FYI, Wak, kata Alin di dunia nyata pintu tuh nggak ada, Nadia. Jadi pintu tuh cuma aku tengok waktu dalam mimpi aja. Dah Alin pun mencobalah buat membuka pintu itu karena itulah tempat terakhir yang belum Alin cek. Dan pas dibuka, Wak, ternyata di dalam pintu itu ada sebuah tangga besi. Tangga besi berbentuk melingkar gitu loh ke atas dan hanya menghubungkan lantai atas dengan lantai paling atas, which lantai 4. Nah di situ si Alin mikir, apa mungkin Bu Leli ada di atas sana ya, katanya kan. Dan akhirnya tanpa pikir panjang Alin pun mulailah menaiki tangga itu, Wak. Dan sesampainya di atas ternyata di ujung tangga tuh ada pintu pula lagi. Alin pun berusaha untuk membukanya. Tapi waktu tangannya si Alin ini hampir menyentuh gagang pintu itu, dia dikejutkan dengan kemunculan suara misterius yang tiba-tiba menjerit di telinganya dengan suara lantang bilang, "Jangan!" kata gitu, ya Allah. Dan tepat setelah suara misterius itu terdengar, Wak, Alin pun langsung tersadar dari tidurnya. Saking kagetnya sama mimpi dia barusan, Alin pun sampai demam beberapa hari habis itu, Wak. Dan mimpi itulah yang terus datang berulang-ulang di malam-malam selanjutnya. Mimpi tangga berputar, dia naik ke atas habis itu teriakin jangan kayak gitu. Dan ruangan bertangga tuh di dunia nyata nggak ada.
Cuma di mimpi itu aja. Dan meski mimpi itu makin hari makin mengganggu ketenangannya Alin, Wak, sayangnya di titik ini pun Alin belum cerita ke siapa-siapa. Alin masih berusaha memendamnya sendiri. Dah berbulan-bulan kemudian Alin masih selalu memimpikan hal yang sama, Wak. Dan tapi kali ini Alin tuh udah mulai ngerasa nggak kuat gitu loh. Kenapa? Karena kebetulan si Alin udah punya pekerjaan baru. Kebayang nggak kalian, Wak? Siangnya fisiknya si Alin ini capek habis kerja di dunia nyata. Malamnya dia capek juga setelah kerja di dunia mimpi. Atau kapan aku istirahatnya Nadia, kata dia kan. Dan makin lama mimpi itu juga makin ekstrim gitu loh, Wak. Yang tadinya kerja cuma biasa aja ya kan, entah kenapa di dalam mimpinya Alin ini makin sering mengalami kecelakaan kerja yang membuat dia terluka hingga berdarah-darah, Wak. Dan selain itu sering juga si Alin ini bermimpi didatangi seseorang yang memintanya untuk mencari Bu Leli. Tapi setiap kali Alin ini menolak permintaan itu, seketika orang yang minta dicariin tuh langsung brutal diseretnya si Alin, Wak. Dan dia menyeret Alin ke tangga besar yang melingkar yang ada di dalam pintu tuh, gitu kan. Nah tapi, Wak, seperti mimpi-mimpi sebelumnya, setiap kali Alin ini udah sampai di ujung tangga paling atas dan sedang bersiap untuk membuka pintu, suara misterius itu juga akan selalu muncul dan berteriak, "Jangan!" Nanti kalau suara itu muncul, barulah mimpi itu berakhir. Gitu aja terus, Wak. Mimpi itu terus berulang-ulang, Wak, sampai nggak kerasa ternyata udah 1 tahun si Alin tuh mimpi kayak gitu terus. Dan setelah 1 tahun, teror mimpi itu mulai membuat Alin ini berubah, Wak. Alin kesulitan tidur di malam hari. Dia selalu ketakutan karena dia tahu kalau sampai dia tertidur, Alin pasti bermimpi kerja di warung Bu Leli lagi. Alhasil tiap malam Alin ini selalu berusaha untuk tetap melek, Wak. Dia ngemil, entah dia bersih-bersih rumah lah, sampai nyuci tengah malam pun dia lakukan. Apapun lah, Wak, pokoknya dia lakukan sampai jangan tertidur aja aku. Nah karena jam tidurnya si Alin ini terganggu, ya Alin jadi sering lesu lah, Wak. Susah dia konsentrasi ya kan. Dia selalu tampak kelelahan dan juga dia sudah mulai kehilangan berat badannya. Alin jadi kurus sekali. Nah karena kondisi Alin yang tidak kunjung membaik, ibu sama Dewa pacarnya pun jadi curiga ya kan. Anak ini kenapa kok tiba-tiba kayak gini nih. Sampai akhirnya pada suatu hari ibu sama si Dewa ini nanya, "Kok ini kenapa sebenarnya? Kok jadi ada yang berubah dari dirimu ini? Suka ibu tengok kau tuh begadang terus tiap malam, kenapa? Kok lagi ada masalah di tempat kerja barumu?" Kata mamanya. Nah awalnya Alin masih ngelak aja, Wak. Dia bilang, "Enggak kok, Ma, enggak kenapa-napa, baik-baik aja kok aku." Tapi ibu sama pacarnya Alin udah terlanjur nggak percaya, Wak. Mereka terus mendesak si Alin kan agar mau ngaku. Dan setelah berkali-kali didesak, akhirnya setelah sekian lama memendam ini sendiri, pada hari itu Alin pun beranilah menceritakan tentang teror mimpi yang selama ini mengganggunya. Alin ceritalah kalau selama 1 tahun ini tiap malam aku selalu bermimpi bekerja di warung Bu Leli yang kejadian-kejadian menyeramkan yang ada dalam mimpi pun tumpah diceritain semuanya, Wak. Sambil menangis dia ceritakan itu sama ibu dan Dewa. Nah setelah mendengar ceritanya Alin, ibu sama si Dewa pun langsung yakin kalau ini pasti ada yang punya niat jelek ke kamu nih, Nak. Akhirnya ibu meminta Dewa untuk menghubungi Mas Hari, Wak. Mas Hari ini anak sulungnya keluarga Alin. Dan ibu meminta Mas Hari untuk segera pulang ke rumah. Dan FYI Alin ini anak keempat dari 5 bersaudara, Wak. Dan Alin adalah satu-satunya anak perempuan. Dan pada saat teror ini terjadi, bapaknya si Alin udah meninggal. Nah setelah dihubungin sama Dewa, besok paginya Mas Hari, Mas Huda sama Mas Yopi, ketiga kakak laki-lakinya si Alin pun datang berkumpul tuh di rumah. Nah dah lah tuh kan, Wak, singkat cerita Alin pun kembali lagi menceritakan tentang mimpi-mimpinya itu ke semua kakak-kakak laki-lakinya ini. Dan pada saat mendengar ceritanya Alin, wajah Mas Hari pun langsung merah padam, mau marah, dia macam orang lagi nahan marah kali. Dan FYI, Wak, Mas Hari ini memang peka dan menguasai banyak ilmu yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah pas Alin udah cerita dari awal sampai akhir, Mas Hari pun izin mau memakai kamarnya ibu untuk berkomunikasi dengan sesosok makhluk astral. Dan kalian tahu siapa sosok yang diajak berkomunikasi sama Mas Hari ini? Jin-jin yang ada di warungnya Bu Leli, Nadia, bukan? Tahu kan? Ya, saat itu Mas Hari akan berkomunikasi dengan sosok ular bermahkota yang telah mendampingi Alin. Dan di momen itu jugalah untuk pertama kalinya Alin tahu tentang asal-usul sosok pendampingnya ini. Dan ternyata, Wak, dari satu keluarga yang mengetahui tentang keberadaan sosok itu hanyalah bapak almarhum, ibu sama Mas Hari aja. Yang selebihnya nggak tahu, apalagi si Alin. Nah sekarang, Wak, kita tarik dulu ke belakang ya. Aku mau ceritain dulu siapa sih sosok ular bermahkota ini dan gimana asal-usulnya bisa sampai nempel di Alin, kan? Nah jadi, Wak, ternyata bapaknya Alin ini masih termasuk dalam garis keturunan salah satu kerajaan di Kalimantan. Dan karena itulah keluarganya bapak ini punya pendamping dari kalangan goib. Salah satunya yaitu jin korin berwujud ular bermahkota bernama Kinasih. Nah Kinasih ini, Wak, selalu menjaga keluarga bapak secara turun-temurun. Tapi uniknya Kinasih sendirilah yang akan memilih siapa yang mau dia jaga. Awalnya waktu itu Kinasih memang memilih untuk jagain bapak. Tapi setelah Mas Hari lahir, anak sulung mereka lahir, Kinasih memilih untuk menjaga Mas Hari. Dan sejak saat itu Kinasih pun melepaskan diri nih, Wak, dari bapak. Tapi bapak yang memang udah kebuka mata batinnya tetap bisa melihat si Kinasih. Nah terus kan lahir Mas Huda, Mas Yopi kan. Nah bapak kira Kinasih bakal memilih salah satu di antara mereka lagi. Tapi ternyata dugaan bapak itu salah, Wak. Kinasih ini masih terus nempel ke Mas Hari. Dan dia baru terlepas ketika Alin lahir. Pada saat Alin lahir, Wak, Kinasih lebih memilih untuk menjaga Alin dibanding Mas Hari. Dan kalian tahu, Alin adalah satu-satunya keturunan perempuan yang dipilih oleh Kinasih. Biasanya tuh Kinasih selalu memilih keturunan yang laki-laki aja, Wak. Sebelum-sebelumnya nggak ada perempuan. Baru Alin nih lah. Nah waktu Alin masih bayi, Wak, Alin memang rewel kali katanya. Karena ternyata tubuhnya si Alin ini nggak kuat gitu loh menahan energinya Kinasih yang terlalu besar. Dan dari sana bapak pun mulai ngerasa kok keberadaannya Kinasih malah jadi memberatkan Alin ya. Akhirnya bapak yang memang pada saat itu
sedang berhijrah dan mendalami ilmu agama, memilih untuk melepaskan semua hal-hal mistis yang dia punya, Wak, termasuk Kinasih. Tapi karena Kinasih ini emang udah turun-temurun dari leluhurnya bapak, Kinasih gak segampang itu diusir, Wak. Dan untuk mendapatkan jalan tengah dari permasalahan ini, bapak pun melakukan negosiasi yang panjang kali sama si Kinasih. Dan hasilnya adalah mereka sepakat bahwa Kinasih masih akan selalu menemani Alin dengan syarat Kinasih tidak boleh menunjukkan keberadaannya, entah itu lewat wujud kah, suara kah, atau aroma, nggak boleh. Nah itulah kenapa, Wak, selama ini Alin nggak pernah tahu kalau ternyata dia punya sosok pendamping. Dan yang aku cerita di awal tadi soal Dina, Wak, teman kerjanya Alin di warung Bu Leli tuh, yang ngerasa kalau auranya si Alin ini aneh kali sampai bikin dia segan, itu juga karena disebabkan oleh keberadaan Kinasih, Wak, yang selalu nempel di dirinya si Alin gitu. Nah itulah, Wak, ya, tadi cerita tentang asal usul Kinasih. Nah sekarang kita balik lagi nih ke masalah mimpi-mimpinya Alin, ya. Nah setelah beberapa waktu Mas Hari berkomunikasi dengan Kinasih, Mas Hari pun keluar kamar dan kembali lagi bergabung nih dengan yang lain. Mas Hari berusaha bersikap tenang dan mulailah menyampaikan hasil dari komunikasinya dengan Kinasih, Wak. Mas Hari bilang, setelah aku komunikasi dengan Anyi Kinasih, beliau bilang kalau ternyata kamu, Alin, kamu itu habis disumpahi oleh Bu Leli. Bu Leli sakit hati ke kamu karena kamu waktu itu tidak berhasil dijadikan tumbal. Jadinya Bu Leli harus membayar lebih untuk menebus gagalnya persembahan tumbal itu. Bayaran lebih yang dimaksud ini bisa berupa uang, sesajen, persembahan, atau bisa juga tumbal lagi. Nah, Nyi Kinasih nggak tahu persis nih apa yang dibayar sama Bu Leli, tapi yang pasti itulah salah satu alasan kenapa Bu Leli nih jadi sakit hati kali sama kamu. Dan menurut apa yang sudah diketahui oleh Nyi Kinasih, pada saat itu Bu Leli ini sampai bersumpah, Wak, sampai aku mati, Alin binti Bapak Waluyo nggak bakal iso metu sekowarku. Lek nggak iso rogone, sukmone kudu tetep ono kene. Itu sumpah Bu apa nih Bu Leli ini. Nggak apa-apa aku nggak kerja di sini, tapi sukma aku kutahan di sini. Itu katanya, Wak. Alin yang dengar kayak gitu dia langsunglah berucap, ya Allah ya Robbi. Jadi ternyata mimpi-mimpiku selama itu gara-gara sumpah Bu Leli, Mas. Aku setiap malam mimpi hal itu karena sukma aku ketahan di sana, Mas. Iya, Dek. Iya. Nyi Kinasih minta maaf sama kamu karena beliau gak bisa berbuat lebih banyak buat kamu kecuali dengan bisikan-bisikan kecil yang kamu dengar itu. Kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang lebih? Karena beliau sudah terlanjur janji sama bapak dan juga para sesepuh buat tidak menampakkan energi apa-apa di depan kamu. Bahkan Nyi Kinasih ini perlu energi yang sangat besar loh, Dek, cuma buat bisikin satu kata ke kamu. Nah setelah mendengar penjelasan dari Mas Hari, semakin jelaslah alasan dibalik semua misteri-misteri yang selama ini hanya Alin pendam sendiri, Wak. Tapi di momen itu Alin dan keluarganya masih belum tahu nih gimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Alin udah dikasih obat, Wak, udah pergi ke dokter-dokter juga, tapi kondisinya juga nggak kunjung membaik. Sampai akhirnya memasuki tahun kedua, kondisinya si Alin ini makin kacau balau lagi, Wak. Sering ngelamun dia, takut tidur dia. Kalau tidur paling cuma 2-3 jam aja sehari aku waktu itu, Nadia. Nah karena nggak tega dengan kondisi Alin, akhirnya, Wak, Ibu sama Mas Hari yang khawatir secara diam-diam mengambil sebuah keputusan besar. Kalian tahu apa? Ibu sama Mas Hari nekat pergi dia menemui Bu Leli, Wak. Ya tapi memang gak terang-terangan minta Bu Leli nyabut sumpahnya, melainkan mereka datang dengan maksud ingin bersilaturahmi dan meminta maaf apabila Alin pernah berbuat salah. Sampai senekat itu mereka, Wak. Alinnya gak sembuh-sembuh. Tapi sayangnya, Wak, Bu Leli tidak menyambut baik kedatangannya Ibu dan Mas Hari. Bu Leli gak gubris mereka sama sekali. Sama sekali tidak mereka ngomong dikacangin. Nah tapi, Wak, meskipun kunjungan itu tidak membuahkan hasil, di rumahnya Bu Leli, Ibu sama Mas Hari ini gak sengaja ketemu sama Ibu Lili. Namanya siapa Bu Lili ini, Nadia? Bu Lili ini adalah dosennya Mas Hari dulu, Wak, yang kebetulan juga merupakan adik kandungnya Bu Leli. Ya, dari raut wajahnya, Wak, Bu Leli ini seolah sudah menyadari kalau kedatangan Ibu sama Mas Hari yang tiba-tiba ini pasti karena disebabkan oleh sesuatu, kan? Akhirnya Bu Lili pun mintalah kontaknya Mas Hari agar mereka bisa berkomunikasi. Mintalah kontak kamu gitu biar kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kata Bu Lili. Nah, dalam tuh singkat cerita, beberapa hari kemudian Bu Lili betulan ngontak Mas Hari, Wak, dan beliau minta izin untuk datang silaturahmi ke rumah. Nah, pas Bu Lili ini datang, Wak, beliau pun menceritakan sesuatu tentang Bu Lili yang betul-betul membuat Alin dan keluarganya tercengang-cengang lagi, Wak. Apa itu? Masih panjang ini, Wak, masih panjang ya. Nah jadi ceritanya, Wak, Bu Leli sama Bu Lili ini yatim piatu. Orang tua mereka ini sudah lama meninggal. Nah sejak saat itulah Bu Leli ini menjadi tulang punggung keluarga. Bu Leli merasa bertanggung jawab untuk membiayai hidup adiknya, juga anak-anaknya yang pada saat itu masih kecil. Nah tapi sayangnya, Wak, setelah segala macam usaha Bu Leli ini coba, kondisi perekonomian mereka ini masih sangat sulit. Nah selain usaha nasi gerobak, Wak, mereka tuh udah gak punya pemasukan sama sekali lagi gitu loh. Itu pun usahanya sering gak laris, Wak. Sering sampai basi dan kebuang gitu loh. Dan dikarenakan hal itu, Bu Leli dan Pak Tomo suaminya jadi sering berhutang, Wak. Dan kemanapun
mereka pergi, pasti banyak kali yang nagih hutang-hutang itu. Dan kondisi itu semakin sulit lagi ketika Bu Lili lulus SMA dan mau masuk kuliah. Secara ekonomi jelas lah Bu Lili ini nggak bisa menguliahkan adiknya Bu Lili kan. Dan selain itu dua anaknya juga makin besar dan kebutuhan pun makin banyak, Wak. Akhirnya di tengah kebuntuan dan rasa putus asa yang membayangi Bu Lili, disitulah Bu Lili memutuskan mengambil sebuah jalan pintas. Kalian tahu kan ide apa yang ada dalam pikiran Bu Lili pada saat itu? Itulah dia, pesugihan. Awalnya Wak, suaminya Pak Tomo menolak terus, nggak mau dia pesugihan kan. Tapi karena terus didesak sama istri Bu Lili nih, akhirnya Pak Tomo pun setuju. Nah di sisi lain, Bi Lili yang tidak mengetahui tentang ide gila itu sempat terpikir untuk putus sekolah aja lah dan membantu Bu Lili untuk cari uang. Tapi pada saat Bu Lili mengutarakan keinginannya dengan tegas, kakaknya nih Bu Lili ini menjawab, awakmu sekolah biayanya aku sik nanggung. Ojo dadi wong bodoh koyo aku. Ben orang ngrasakno urip susah. Cukup aku wae sing susah saiki. Tak entekno susahku saiki. Mari ngene aku dadi wong sugih. Nah, dah tua gak lama kemudian Bu Lili sama Pak Tomo pun pamit lah pergi. Dan kedua anaknya dititipin ke Bu Lili. Nah, pada saat itu Bu Lili ini nggak tahu nih Bu Lili sama Pak Tomo pergi kemana. Tapi yang jelas setelah mereka pulang, Pak Tomo mulai meminjam uang dari rentenir untuk modal menyewa tanah dan membuka warung tenda, Wak. Dan sejak saat itulah warung mereka mendadak laris sekali. Saking larisnya, Wak, ya, dalam hitungan bulan aja mereka langsung mendirikan bangunan permanen di lokasi itu. Perekonomian mereka langsung membaik dalam sekejap dan keluarga mereka udah nggak lagi kesusahan. Awalnya Bu Lili mengira rezekinya Bu Lili dan Pak Tomo ini memang lagi lancar-lancarnya, sampai akhirnya pada suatu hari Bu Lili menyadari ada yang janggal dari kakaknya ini. Kenapa? Karena tiba-tiba suatu hari secara mengejutkan anak perempuan pertamanya Bu Lili ini tiba-tiba jatuh sakit, Wak. Nah, Bu Lili sama Pak Tomo nggak pernah bawa anaknya ini ke rumah sakit. Dan selama Bu Lili sama Pak Tomo sibuk di warung, Wak, anak-anaknya Bu Lili ini memang dititip ke Bu Lili semua. Nah, karena anak-anaknya sering ketemu sama Bu Lili itu jadi dekat mereka kan. Nah, sampai suatu hari anak pertamanya yang sedang sakit ini ceritalah ke Bu Lili sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Kalian tahu apa? Ternyata sebelum jatuh sakit, anaknya Bu Lili ini sempat melihat Bu Lili masak dalam jumlah yang besar kali di rumah. Masakan dan berbagai jajanan-jajanan tua dihidangkan di meja. Nah, tapi anehnya anak-anak Bu Lili ini nggak ada yang boleh makan hidangan itu. Jangankan makan, nyentuhnya nggak boleh. Padahal pada saat itu di rumah mereka lagi nggak ada tamu loh, cuma mereka empat beranak tuh lah. Nah, jadi hidangan tuh buat siapa ya kan? Nah, karena si anak pertama ini penasaran, dia sempat tuh ngambil salah satu makanan di sana, dimakanlah sampai habis dan gak lama kemudian sakit dia. Dan pas anaknya masih sakit-sakitan ini, Wak, Bu Lili sama Pak Tomo tuh pernah izin ke Bu Lili untuk pergi lagi nih selama beberapa hari. Entah kemana nggak tahu saya. Tapi yang jelas sepulangnya dari bepergian itu, anak pertamanya yang semula sakit berangsur-angsur pulih kembali, Wak. Tapi gak dibawa ke rumah sakit. Nah, melihat keponakan yang udah sembuh tuh ya Bu Lili juga senang-senang aja ya kan. Tapi lagi-lagi kecurigaannya Bu Lili pun semakin bertambah ketika tidak lama kemudian terjadilah kecelakaan kerja yang tidak masuk akal di warung Bu Lili, Wak. Dimana pada saat itu di dapurnya warung, panci presto yang berkapasitas 50 liter yang lagi dipakai untuk ngerebus daging secara mengejutkan tiba-tiba meledak, Wak. Dan saking besarnya ledakan itu sampai cipratan air sama daging yang lagi direbus tuh terlempar kemana-mana sampai melukai beberapa orang, Wak. Dan tutup panci prestonya tuh terlempar loh jauh menghantam plafon sampai cor-corannya tuh rusak. Dan parahnya lagi, Wak, kejadian itu membuat salah satu juru masak di sana terluka parah. Juru masak ini terkena banyak cipratan air panas dan selain itu dia ini juga kejatuhan tutup presto yang sebelumnya nabrak plafon tuh. Dan saking parahnya luka yang dialamin sama juru masak ini, juru masak ini pun gak selamat, meninggal dunia di situ. Nah, adanya kejadian itu pun membuat Bu Lili semakin percaya nih kalau ada yang nggak beres sama warung kakakku nih. Bukti-bukti yang dilihatnya semakin jelas kalau kayaknya kakakku sudah memakai pesugihan. Bu Lili yang pada saat itu nggak tahu apa-apa, Wak, jadi yang ngerasa bersalah lah. Kalau benar kakakku pakai pesugihan, berarti aku nih termasuk salah satu alasan terbesarnya kenapa Bu Lili itu sampai nekat melakukan perbuatan itu kan. Himpitan ekonomi yang ditanggung sama Bu Lili itulah salah satunya karena harus membiayai sekolahnya aku waktu dulu masih kuliah. Dan karena udah makin penasaran, Wak, Bu Lili pun akhirnya betulan nanya nih sama Bu Lili. Wah, Bu Lili bilang kan, Mbak, aku mau tanya, maaf banget kalau ini menyinggung perasaan Mbak ya. Sebenarnya apa yang udah Mbak Leli sama Mas Tomo lakukan sampai warung bisa laris kayak gini, Mbak? Kata Bu Lili. Nah, mendengar pertanyaan dari Bu Lili, Wak, Bu Leli pun akhirnya menceritakan semuanya. Dan betul, Wak. Betul. Bu Leli mengakui bahwa dia telah melakukan ritual pesugihan agar terbebas dari kemiskinan. Ini kata Bu Lili loh, adek. Dan di akhir percakapan itu, Bu Leli mengatakan sesuatu yang sangat menyayat hatinya Bu Lili, Wak. Kalian tahu Bu Leli ngomong apa? Bu Leli bilang, aku rapopo dadi demit, Dek. Rapopo. Sing penting anak putuku, adik-adikku, orang rasakno urip susah, orang rasakno urip melarat. Cukup aku dek sing diremehno awong-wong, cukup aku sing utang rono rene, salat gak nggarai aku sugih. Katanya, ya astagfirullahaladzim, Bu. Dan selain itu juga, Wak, di hadapannya Bu Leli juga secara terang-terangan mengakui bahwa dia telah menukar jiwanya untuk bersekutu dengan setan.
Ingat kan di awal tadi setelah kejadian kesurupan massal di dapur ada sosok yang manggil Bu Leli dengan sebutan Doro Ratu kan. Nah jadi ternyata Wak, melalui pesugihan ini Bu Leli telah sengaja menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada para setan ini untuk ditukar dengan penglaris Wak. Bu Leli sampai melakukan hal itu karena dia tidak mau anak-anaknya sama keturunannya diusik. Jadi sebagai gantinya Bu Leli sendirilah Wak yang mengorbankan jiwanya untuk ditukar ke alam sana. Dan entah gimana ceritanya Wak, di alam sana jiwanya Bu Leli ini levelnya udah lumayan tinggi Wak. Itulah kenapa dia sampai dipanggil Andoro Ratu. Dan dengan pengorbanan Bu Leli ini, tumbal-tumbal pesugihan yang diminta dalam ritual pun diambil dari karyawan yang masih perawan, bukan dari keluarganya. Biasanya kalau kita dengar cerita soal pesugihan kan yang ditumbal itu kebanyakan dari pihak keluarga kan Wak. Ini enggak, karyawan-karyawan diambil. Dan setelah mendengar penjelasan dari kakaknya, disitulah Bu Lili sadar selama ini Bu Lili udah nggak pernah lagi melihat Bu Leli ataupun Pak Tomo sholat. Tapi anehnya Wak, meski mereka sudah lama meninggalkan ibadah, kedua anaknya Bu Leli ini selalu rajin sholat 5 waktu. Bahkan anak-anaknya Bu Leli itu semua didaftarkan ngaji di masjid Wak. Dan setiap kali Idul Fitri, kedua anaknya ini selalu datang sholat id berjamaah. Mama bapaknya tidak. Jadi kata Bu Lili Wak, meskipun Bu Leli ini telah memilih untuk bersekutu dengan setan, Bu Leli ini juga sangat menyayangi keluarganya. Dia tetap ingin anak-anaknya ini berada di jalan yang benar. Itulah kenapa anak-anak tetap disuruhnya menjalankan ibadah dengan rajin Wak. Dan selain menceritakan tentang pesugihan yang dilakukan oleh Bu Lili juga menceritakan sesuatu yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kinasih, ular bermahkota tuh. Tahu kalian? Ternyata alasan si Alin ini masih selalu bermimpi bekerja di warungnya Bu Leli itu memang betul gegara sumpah serapah yang diucapkan sama Bu Leli Wak. Jadi ceritanya gak lama setelah Fatimah meninggal, tetangganya karyawan baru yang perawan itu meninggal, setan-setan yang membantu pesugihannya Bu Leli ini masih meminta bayaran lagi Wak. Dan kali ini bayarannya sangat besar hingga membuat Bu Leli ini pun jadi gak terima, sakit hati dia. Beberapa hari setelah kematiannya Fatimah, anak keduanya Bu Leli mengalami kecelakaan parah Wak. Anak keduanya ini mengalami kecelakaan hingga sedan yang dia kendarai tertekuk di bagian kap mobil tuh kalian. Dan di posisi itu anaknya Bu Leli ini kejepit di antara jok itu loh Wak. Di antara jok setir sama kap mobil. Kebayangkan kalian tuh separah apa kondisi anak itu Wak. Dan saking parahnya sampai-sampai anaknya ini kritis. Nah mengetahui anaknya yang luka separah itu, Bu Leli jadi naik pitam Wak, betul-betul emosi kali dia. Bagi dia Wak, harta yang paling berharga adalah kedua anaknya. Lah ini kok anakku sampai kecelakaan parah gara-gara Bu Leli gagal numbalin si Alin kemarin. Jadilah itu kenapa Wak Bu Leli jadi dendam kali sama Alin dan menganggap Alin sebagai penyebab utama anaknya kecelakaan. Macam mana nih? Dan di tengah kemarahan yang meluap-meluap itu Wak, Bu Leli pun menyumpahi Alin agar sukmanya tidak akan pernah bisa terbebas dari warungnya sampai Bu Leli mati. Jadi kan gara Alin tidak jadi ditumbalkan di sana, dia harus mencari tumbal baru dan juga tambahan-tambahan bayaran lain gitu karena nggak ada atau karena telat kan. Ibaratnya Fatimah sudah dikasih gitu kan Wak. Tapi makhluk tuh setan-setannya belum puas, kurang. Akhirnya ambil apa? Anaknya. Di situ dia jadi marah sama si Alin. Tindakan Bu Leli ini memang udah parah kali Wak, kata Bu Leli. Bu Leli bahkan sering ngajak kakak itu bertobat, tapi lagi-lagi Bu Leli menolak. Bu Leli juga sampai nggak tahu lagi apa yang bisa dia bantu untuk ngobatin Alin. Bu Leli hanya bisa memberikan penjelasan pada Alin dan keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus juga minta maaf Wak atas perbuatan jahatnya kakaknya atau Bu Elin ini terhadap Alin. Itu yang bisa dilakukan Bu Lili lagi. Jadi itulah Wak sedikit penjelasan, banyak ya panjangnya penjelasan dari adiknya Bu Leli tentang Bu Leli itu. Miris Wak ya. Nah kita balik lagi ke soal mimpinya si Alin Wak ya. Nah karena permasalahan mimpi yang terus berulang ini jadi menemukan jalan buntu, akhirnya Alin pun memilih untuk diruqyah Wak. Alin juga mengizinkan Kinasih agar terus menjaganya. Tapi sayangnya Wak, setelah beberapa kali diruqyah, mimpi itu tetap datang juga. Bahkan ya Nat ya, kalau di dunia nyata warungnya Bu Leli ada yang direnov, aku bisa lihat dengan jelas nah dia posisi mana yang direnov, apa yang direnov, bisa dari mana? Dari mimpi aku. Padahal aku gak pernah lagi datang ke sana. Setiap kali ada ruangan yang diubah tata letaknya, aku tahu Nat. Macam betul-betul aku masih kerja sungguhan di sana. Dan mimpi itu terus menghantui Alin selama bertahun-tahun Wak. Dan karena udah terlalu capek kali ngelawannya ya kan, Alin pun berusaha untuk menerima kondisinya itu. Setiap malam itu Alin macam sudah menyiapkan diri untuk bermimpi hal itu lagi gitu. Alin sudah mulai berdamai sama keadaan Wak. Dan seiring berjalannya waktu, meski kualitas tidurnya si Alin ini masih berantakan, tapi setidaknya Alin udah tidak setakut dulu. Dan durasi tidurnya juga udah agak lumayan lebih panjang lagi tuh. Nanti kan sebelumnya cuma 2-3 jam aja dia tidurnya kan. Nah dah tuh Wak, singkat cerita, mimpi-mimpi bekerja di warung Bu Leli yang telah menemani si Alin ini berlangsung selama 6 tahun. 6 tahun kau mimpi kayak gitu terus Alin? Iya.
Barulah di akhir tahun 2018 kemarin Alin sudah menikah sama si Dewa, Wak. Jadi selama Alin jatuh bangun karena drop dengan adanya teror mimpi itu, Dewa masih setia berada di sampingnya si Alin dan menjadi kayak salah satu support sistemnya Alin lah gitu. Dan setelah mereka menikah, Wak, ceritanya nih mereka kan honeymoon tuh ke Bali tanggal 1 Agustus. Nah, dia waktu itu 2018 kan. Dan kata si Alin, perjalanan honeymoonnya ya udah seru kali, senang kali lah pasti. Dan sejenak membuat aku lupa dengan masalah mimpi-mimpi itu tadi. Nah, tapi Wak, tanpa diduga-duga pada saat dia lagi honeymoon ini terjadi sesuatu yang lagi-lagi mengguncang jiwanya Alin, Wak. Apa itu? Jadi gini, Wak. Awalnya si Alin sama si Dewa ini kan mau balik ke Jawa Timur lagi nih tanggal 7 Agustus. Tapi entah kenapa pada saat itu badannya si Alin jadi sakit kali kan, bawaannya pengen rebahan aja. Nah, melihat istrinya lagi lemas ini, Dewa pun bilang, "Jangan-jangan kamu hamil nih sayang. Cobalah kamu tes dulu," katanya kan. Nah, Dewa singkat cerita Alin pun cobalah ngecek pakai tes pack dan ternyata hasilnya apa, Wak? Hasilnya positif, Alin hamil. Melihat hal itu, Alin sama Dewa pun mengucapkan rasa syukur tidak terhingga, Wak. Dan setelah mengetahui kehamilannya si Alin, ya udah mereka pun memutuskan untuk lebih banyak istirahat di villa aja. Waktu itu kan masih di Bali kan. Dan gak kerasa malam pun tiba, Wak. Ya, di malam itu Alin pun kembali bermimpi kerja di warung Bu Leli lagi, Wak. Dan memang kayak gitu terus, tapi Alinnya udah terbiasa. Nah, tapi Wak, pada malam itu mimpi yang datang jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya, Wak. Di dalam mimpinya itu Alin melihat warung Bu Leli yang biasanya ramai kan, mendadak sepi, Wak. Semua perabot di warung tuh entah kemana semuanya. Dan setiap ruangan tuh macam kayak tertutupi kain putih gitu. Nah, terus tangga besi melingkar yang selalu dia lihat dalam mimpinya itu tiba-tiba berubah bentuk. Yang awalnya cuma macam tangga besi biasa ya kan, tiba-tiba malam itu berubah menjadi tangga berbahan marmer mewah kali lah pokoknya. Dah, Alin pun menaiki tangga itu, Wak. Rasanya macam lagi terbang. Dan waktu tangga marmer ini tangga besi enggak biasa aja. Nah, terus sesampainya di atas, pintu tertutup di ujung tangga tuh, yang selalu kalau misalnya Alin mau buka dilarang sama si Kinasi bilang jangan lah. Tiba-tiba aja pintu tuh nggak tertutup, terbuka. Nah, Alin yang penasaran pun langsung berjalan kan menghampiri si pintu ini. Perlahan-lahan Alin mendekati pintu itu dan melongoklah ke dalam. Nah, tinggal selangkah lagi Alin masuk ke sana, tiba-tiba pijakan tangga terakhir yang diinjak sama si Alin ini bergetar, macam lagi ada gempa, Wak. Nah, Alin yang lagi panik pun berusaha berpegangan di tangga kan, Wak. Tapi ternyata guncangan itu terlalu besar hingga membuat si Alin ini terpeleset, jatuh, dia berguling-guling ke bawah tuh. Dan antara sadar dan gak sadar saat Alin itu terjatuh, dia mendengar ada suara Kinasi berbisik di telinganya. Tapi malam itu bukan kata jangan lagi yang dibilang sama Kinasi. Untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, baru di dalam mimpi malam itu Alin mendengar Kinasi mengatakan hal yang lain. Yaitu Kinasi bilang, "Maaf," katanya. Dan sesaat setelah kata maaf itu terucap, Alin pun terbangun dari tidurnya, Wak. Dan ternyata bersamaan dengan mimpinya itu, di dunia nyata tuh memang lagi betul-betul gempa. Alin sama Dewa pun langsung berlari lah menyelamatkan diri kan. Dan setelah kondisinya lebih aman, disitulah Alin mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Pinggang sama perutnya sakit, keringat dingin, mual-mual, perutnya kram. Karena khawatir istrinya kenapa-napa, Dewa pun langsunglah memboyong Alin ke UGD. Dan menjelang tengah malam, setelah Alin selesai diperiksa, mereka mendapatkan kabar yang sangat-sangat menyayat hati. Kenapa, Wak? Karena pada malam itu Alin dinyatakan keguguran. Ya Allah, Alin. Aduh, sedihnya aku. Mengetahui tentang keguguran itu tentu ya Alin histeris sekali, Wak. Dia marah, dia nyesal, dia kesal. Sempat pula terlontar sama aku. Kenapa Tuhan hanya memberikan aku waktu sebentar aja, nah dia buat ngerasakan senang waktu aku hamil? Kenapa aku cuma dikasih waktu 1 hari aja untuk bisa bersama-sama janin aku? Saat itu hatinya si Alin ini hancur kali berkeping-keping, Wak. Dan di tengah kesedihan hatinya itu, Wak, Alin udah sampai nggak kepikiran lagi sama mimpi-mimpi yang selama ini menerornya itu loh. Sampai akhirnya dia sadar di tahun 2018 ini, setelah keguguran, hanya sekali itu aja Alin memimpikan warung Bu Leli, Wak. Dan setelahnya Alin udah jarang kali memimpikan hal itu. Dan dari situ Alin mikir, aku udah gak mimpi-mimpi lagi tuh apa karena aku udah gak perawan mungkin ya. Tapi wallahualam juga, dan aku juga gak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari pun terus berlalu, mesti memang sudah tidak sesering dulu. Alin masih sesekali memimpikan warung Bu Leli, Wak. Sampai akhirnya di tahun 2021 Alin mendengar kabar yang sangat-sangat menggemparkan, dimana di tengah pandemi COVID ini ternyata Bu Leli termasuk salah satu yang dinyatakan positif, Wak. Pihak keluarganya juga sempat menyebarkan pesan permintaan tolong untuk transfusi darah waktu itu, tapi ternyata Bu Leli tetap tidak selamat. Dan beberapa waktu setelah dinyatakan positif COVID, Bu Leli dinyatakan meninggal dunia. Dan sejak kabar kematian Bu Leli ini tersebar, sampai hari ini pun Alin udah tidak pernah lagi bermimpi tentang warung Bu Leli. Sumpah yang dulu pernah diujarkan Bu Leli akhirnya terlepas bersamaan dengan kematiannya. Dan setelah sekian tahun berhadapan dengan teror mimpi itu, Alin akhirnya dapat hidup tenang, Wak. Wah, ya Allah, selesai. Itu tadi cerita tentang warung Bu Leli yang ternyata menggunakan pesugihan agar warungnya laris. Menurut Bu Lili adiknya dan juga Alin, gimana menurut kalian? Bagian mana dari cerita ini yang paling bikin kalian begidik ngeri? Kalau aku jujur, Wak,
Semua bagian nih bikin ngeri, nggak kebayang aku gimana rasanya. Macam mana jadi si Alin tuh selama bertahun-tahun loh, 6 tahun lebih, setiap malam mimpi hal yang sama. Pasti capek kali kan Wak secara fisik dan mentalnya kan. Kita doakan sama-sama semoga kondisi Alin terus bisa membaik ya Wak ya. Dan FYI juga sejak keguguran pertama itu sampai sekarang Alin sama Mas Dewa masih berusaha untuk memperoleh momongan kembali. Kita doakan bersama-sama Wak ya, semoga Alin dan Dewa segera dikaruniai keturunan yang sehat dan soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Dengar kisah ini kalian agak sedikit galau ya kan? Ya nggak sih? Sisi lain memang nggak ada pembelaan sebenarnya, ini bukan pembelaan sama sekali, tapi kalau dilihat dari cerita masa lalunya Bu Leli tulang punggung ya kan, udahnya dia harus besarin anaknya sama adik-adiknya, pun setelah dia masuk ke jalan yang salah dia masih memikirkan anaknya, dia masih tetap disuruhnya beribadah dan segala macam supaya nggak jadi kayak dia. Tapi mau kayak gimana pun tindakan yang memang dilakukan sama Bu Leli untuk mengambil jalur pintas ya tetap salah, nggak bisa, nggak ada pembenaran dari sisi sananya kan Wak. Tapi ternyata ada sisi yang mengenyuhkan juga dari kisah hidupnya ini ya. Dan dari cerita yang sudah dia ceritakan ini, Alin berpesan semoga ada yang bisa diambil pelajaran dari ini semua Wak. Jangan pernah sesekali mengambil jalan pintas untuk bersekutu dengan jin. Bersekutu dengan jin sama saja sudah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah atau musyrik adalah dosa yang tidak pernah diampuni Wak. Ingat tuh Wak ya. Senangnya sesaat aja itu, abis itu pontang-panting kalian mau bertahan. Tengoklah ya Wak ya. Ingat ya Wak ya, tolong nggak usah ambil jalan pintas kayak itu. Kerja Wak. Kerja. Dan juga aku mau ingetin kalau misalnya di antara kalian ada yang tahu warung ini di mana, tolong jangan ditaruh di kolom komentar di bawah Wak. Tolong hargai Alin, tolong hargai Bu Lili juga, dan tolong juga hargai keluarga yang memang sudah ditinggalkan. Udahlah, denger aja ceritanya ya. Kau tahu di mana Nat? Tahu. Tapi enggak boleh aku kasih tahu, pastilah. Dan